Emerson Royal rayakan ulang tahun ke-26 dengan kemenangan dan gelar pemain terbaik. Emerson Royal merayakan ulang tahunnya yang ke-26 dengan penuh kebahagiaan setelah Il Diavolo Rosso bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Como 2-1 dalam lanjutan Serie A. Tidak hanya membantu tim meraih kemenangan, bek kanan asal Brasil ini juga dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan atas kontribusinya yang luar biasa di atas lapangan. Laga melawan Como, yang kini dilatih oleh legenda sepak bola Spanyol Cesc Fabregas, tidak berjalan mudah bagi I Rossoneri. Tim tuan rumah sempat unggul lebih dulu di awal babak kedua melalui gol Asane Diao, yang menyelesaikan serangan balik dengan tendangan keras kaki kiri. Namun, di bawah asuhan Sergio Conceição, Il Diavolo Rosso kembali menunjukkan mentalitas baja mereka. 2 gol dalam waktu 4 menit, oleh Theo Hernandez, menit ke-71, dan Rafael Leao, menit ke-75, memastikan kemenangan penting bagi tim tamu. Emerson Royal tampil luar biasa sepanjang pertandingan. Ia menunjukkan agresivitas dan ketenangan di sisi kanan, baik saat bertahan maupun membantu serangan. Performa impresif ini membuatnya menerima penghargaan pemain terbaik Panini setelah pertandingan. Setelah pertandingan, Emerson berbicara kepada Milan News tentang performanya dan kemenangan tim. "Anda adalah pemain terbaik pertandingan. Saya sangat senang dengan penampilan tim. Ketika lawan berusaha keras untuk mengalahkan kami justru semakin kuat setiap hari. Apakah Anda lebih percaya diri di bawah asuhan Conceição? Kami bekerja keras setiap hari untuk ini. Kami lebih agresif dengan dan tanpa bola. Pekerjaan ini terlalu penting." Apa yang dikatakan Conceição kepada Anda di akhir pertandingan? Ia mengatakan kepada saya bahwa saya memainkan permainan yang hebat dan ia senang untuk saya. Milan tanpa Alvaro Morata dan Christian Pulisic untuk laga krusial melawan Juventus. AC Milan menghadapi tantangan besar menjelang pertandingan penting Serie A melawan Juventus pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, di Stadion Allianz, Turin. Rossoneri dipastikan tidak akan diperkuat 2 pemain kunci mereka, Alvaro Morata dan Christian Pulisic, karena alasan yang berbeda. Morata, yang menjadi salah satu andalan Milan di lini serang, akan absen dalam laga melawan mantan klubnya, Juventus. Pemain asal Spanyol tersebut menerima kartu kuning dalam pertandingan melawan Como setelah melakukan tackle ceroboh terhadap Asane Diao. Kartu kuning ini membuatnya terkena akumulasi dan harus menjalani skorsing. Pulisic mengalami cedera pada bagian belakang paha kirinya menjelang akhir babak pertama saat menghadapi Como. Ia terpaksa meninggalkan lapangan dan digantikan oleh pemain lain. Meskipun tes medis lebih lanjut diperlukan untuk menentukan tingkat keparahan cederanya, laporan awal menunjukkan bahwa bintang tim nasional Amerika Serikat ini kemungkinan besar tidak akan tersedia untuk laga melawan Juventus. Pulisic telah menjadi pemain kunci bagi Milan musim ini, mencatatkan 10 gol dan 7 assist di semua kompetisi, menjadikannya salah satu pemain paling produktif di skuad Conceição. Absennya Morata dan Pulisic menjadi pukulan besar bagi I Rossoneri, terutama mengingat pentingnya pertandingan ini dalam perebutan posisi di papan atas Serie A. Juventus, yang juga sedang dalam performa baik, akan menjadi lawan yang sulit, dan kehilangan 2 pemain kunci ini dapat memengaruhi strategi Milan secara signifikan. Namun, AC Milan sebelumnya telah menunjukkan kemampuan mereka untuk tampil solid melawan Juventus, seperti yang terlihat dalam kemenangan 2-1 di semifinal Supercoppa Italiana awal bulan ini. Conceição kemungkinan akan mengandalkan pemain seperti Tammy Abraham atau Rafael Leao untuk memimpin lini serang. Povratnu sredinu. Evo prilike, ali mislim da ovdje nema nikakve dileme. Theo Hernandez pecahkan rekor Paolo Maldini. AC Milan berhasil meraih kemenangan penting melawan Como dengan skor 2-1 dalam laga Serie A yang penuh drama. Theo Hernandez, bek kiri andalan I Rossoneri, menjadi pahlawan dalam laga tersebut dengan mencetak gol penyama kedudukan yang juga memecahkan rekor sejarah klub. Meskipun penampilan Milan secara keseluruhan tidak terlalu meyakinkan, mereka kembali menunjukkan karakter kuat dengan bangkit dari ketertinggalan, seperti yang mereka lakukan di final Supercoppa. Laga berlangsung sulit bagi Milan, yang sempat tertinggal lebih dulu di pertengahan babak kedua.
Gol pembuka dari Asane Diao untuk Como membuat tim tuan rumah berada di atas angin. Namun, kebangkitan Milan dimulai ketika Theo Hernandez mencetak gol penyama kedudukan melalui tendangan yang tampaknya tidak disengaja. Gol Theo berawal dari tendangan sudut yang diarahkan kepadanya. Tendangan first time-nya melambung ke udara dan, secara mengejutkan, melewati kiper Como hingga masuk ke gawang. Gol tersebut tidak hanya menyelamatkan Milan dari kekalahan tetapi juga mencatatkan namanya dalam buku sejarah klub. Hanya 4 menit kemudian, Rafael Leao memastikan kemenangan Milan. Penyerang Portugal itu menerima umpan terobosan sempurna dari Tammy Abraham, lalu dengan tenang mengangkat bola melewati kiper Como yang maju untuk mencetak gol kemenangan. Gol Theo Hernandez dalam laga ini memiliki makna khusus. Dengan gol tersebut, Theo resmi menjadi bek dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah AC Milan, melampaui legenda klub, Paolo Maldini. Dalam wawancaranya dengan DAZN, via Milan News, Theo mengungkapkan kebahagiaannya atas pencapaian tersebut. "Theo, kamu pemecah rekor, saya senang bisa mengukir sejarah di sini. Di Milan, mereka menyambut saya dengan sangat baik sejak hari pertama. Melampaui idola saya, Paolo, adalah sesuatu yang luar biasa. Sekarang kami harus terus maju, dan saya harus terus mencetak banyak gol. Apa yang perlu ditingkatkan? Saya pikir hal yang perlu kami ubah adalah awal permainan. Kami memulai dengan terlalu lemah dan itu tidak bagus. Di babak kedua, kami lebih banyak meningkatkan intensitas dan agresi. Mengingat posisi Milan saat ini belum sesuai ekspektasi. Namun, ini adalah 3 poin penting untuk klasemen. Klasemen sama sekali tidak bagus. Kami adalah Milan. Kami harus berada di atas sana. Kami mengalami masa-masa sulit, tetapi dengan kemenangan di Supercopa dan yang ini, kami berharap bisa lolos ke Liga Champions." Sergio Conceição konfirmasi cedera Morata, Pulisic, dan Thiaw usai kemenangan atas Como. Setelah kemenangan AC Milan atas Como, pelatih Sergio Conceição mengonfirmasi bahwa 3 pemain kunci, Alvaro Morata, Christian Pulisic, dan Malik Thiaw, meninggalkan lapangan karena cedera atau ketidaknyamanan yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Christian Pulisic menjadi pemain pertama yang harus ditarik keluar di akhir babak pertama setelah menerima tackle keras. Pergelangan kakinya tampak bermasalah karena kontak terjadi di area tersebut, dan ia langsung memberi isyarat kepada tim medis untuk pergantian. Alvaro Morata dan Malik Thiaw, di sisi lain, digantikan di babak kedua meskipun tidak menunjukkan tanda-tanda cedera yang jelas. Namun, Conceição mengungkapkan bahwa keduanya mengalami ketidaknyamanan otot, sehingga keputusan dibuat untuk tidak mengambil risiko lebih jauh. Berbicara kepada Sky Sport dan dalam konferensi pers pasca pertandingan, via Milan News, Conceição memberikan pembaruan terkait kondisi fisik timnya. "Apakah ada masalah fisik? Pulisic dan Thiaw cedera. Morata juga, ia memiliki sedikit masalah otot dan kami memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Kami mengevaluasi semuanya dari sisi fisik. Kami juga harus berkembang pada level ini. Jika kami ingin memiliki intensitas, kami harus berada di puncak, dan saat ini kami kekurangan sesuatu." Mengenai tingkat cedera, besok, kami akan mengevaluasi pemain yang cedera. Rossoneri akan menghadapi Juventus dalam pertandingan berikutnya, yang menjadi ujian berat bagi skuad Conceição. Namun, Alvaro Morata dipastikan absen dalam laga tersebut karena skorsing. Hal ini membuat kondisi Christian Pulisic dan Malik Thiaw menjadi perhatian utama, mengingat keduanya adalah pemain penting di lini serang dan pertahanan. Conceição tentu berharap kedua pemain tersebut dapat pulih tepat waktu, mengingat Juventus adalah salah satu rival utama di Serie A. Namun, jawaban pasti mengenai kondisi mereka baru akan diketahui setelah evaluasi medis lebih lanjut pada hari berikutnya.